Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alihardina dari kelas akuntansi 5 reguler. Di sini saya akan mereview jurnal kewirausahaan tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memegang peran besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. UMKM dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengentasan kemiskinan. UMKM dapat menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga membantu mengurangi pengangguran. Salah satu daerah yang memiliki UMKM yang potensial adalah Kabupaten Cirebon, yang merupakan salah satu kabupaten atau kota perdagangan. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan, salah satunya di Desa Sindangkasih. Meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Cirebon memiliki perkembangan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih menyisakan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM, kurang inovasi, akses permodalan rendah, dan minimnya pendampingan. Metode yang digunakan adalah metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan masalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayaux tahun 2000-an. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Evaluasi program dilakukan terhadap proses, pelaksanaan, dan outcome. Evaluasi proses menggunakan metode evaluasi Cinder. Di sini juga saya akan membahas hasil dan pembahasan. Dalam kegiatan pengembangan UMKM di Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan, tim melakukan model matrik sebagai indikator untuk melihat apakah ada peningkatan kapasitas dari UMKM tersebut dalam kegiatan pengembangan UMKM. Program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama sebulan. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMK yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu di Desa Sindangkasih. Secara umum, kegiatan pendampingan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal. Tahap awalnya yaitu sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu, diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Ada yang kedua, yaitu tahap kedua, yakni pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produknya sudah jadi, dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Kegiatan ini berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien menjadi lebih efisien dan bernilai jual lebih tinggi. Yang terakhir yaitu tahap ketiga. Dalam tahap terakhir ini, pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga produk pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan. Sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya,
sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada pengembangan usaha yang mereka jalani saat ini. Lalu yang terakhir di sini kita membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sendang Kasih. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat. Saat ini produk sudah dihasilkan untuk dipasarkan sampai keluar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sendang Kasih. Jika dulu produknya yang dihasilkan masih dalam skala kecil, dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi. Lalu yang terakhir ada saran. Yang pertama, diperlukan dukungan dari semua stakeholder, dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM tenan dapat berjalan dengan efektif. Lalu yang kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitasi promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Lalu yang saran yang ketiga, ada perlu dihasilkan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi dengan didukung oleh e-marketing berbasis web. Sekian pemaparan review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.